Pesta demokrasi sudah hadir di depan mata kita. Persiapan bukan hanya dilakukan oleh calon wali kota bersama dengan calon wakil wali kota, namun tentunya juga dipersiapkan dengan mantap oleh pemerintah Kota Makassar melalui tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan para pemilih memenuhi syarat, dalam hal ini adalah iktp dapat terdistribusi dengan baik, khususnya pula kepada pemilih pemula. Maka tentunya pada episode kali ini akan diulik dengan sangat mendalam di Bapeda Corner bersama saya Ami Rahmianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya kepada seluruh penonton setia Bapeda Corner. Pada hari ini tentunya kita berjumpa lagi dengan episode-episode terkini dengan isu hangat perihal Kota Makassar. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun 2024 adalah tahun demokrasi, memasuki kuartal keempat, tentunya juga kita memasuki pilkada pemilihan kepala daerah khususnya Kota Makassar. Dan pada saat ini kita juga telah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang juga akan memberikan informasi update terkini perihal tentunya data untuk para penduduk Kota Makassar guna siap menjadi pemilih pada tanggal 27 November mendatang. Namun sebelum itu kita menyapa dulu Bapak Hatim. Bapak, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hatim, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bapak, kalau mungkin boleh sambil bercerita kabar dari kawan-kawan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar menghadapi hari pencoblosan, hari pesta demokrasi di Kota Makassar. Ya, jadi terima kasih. Pertama-tama saya ingin ucapkan kepada Bapeda Corner karena mengundang kami lagi untuk sebagai bagian dalam program Bapeda Corner mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ataupun program Dukcapil Kota Makassar khususnya terkait masalah pilkada di tahun 2024 ini. Nah, alhamdulillah di kami di Dukcapil kami menghadapi tentunya gelaran pilkada di November ini. Kami ada beberapa program yang telah kami jalankan dan ada beberapa strategi yang akan kami jalankan tentunya. Di antaranya yaitu dengan turun langsung ke sekolah-sekolah, menjaring cakupan kepemilikan KTP elektronik bagi anak-anak yang baru beranjak dari 16 tahun ke 17 tahun. Nah, adik-adik kita itu di sekolah menengah atas biasanya di sana banyak para KTP pemula. Jadi kalau kami di Dukcapil itu istilahnya bukan pemilih pemula. Kami KTP pemula. KTP pemula. Karena pemilih pemula itu adalah istilah di KPU. Di kami adalah KTP pemula. Yang memang tidak ada kaitannya dengan pemilihan sebetulnya. Namun KTP ini menjadi syarat ataupun persyaratan yang sudah diatur oleh PKPU untuk menyalurkan aspirasi dari warga. Nah, olehnya itu di kami turun ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi karena sebagaimana kita ketahui bahwa tingkat SMA, SMK ini di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, olehnya itu kami difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan para kepala sekolah untuk menjadwalkan sekolah-sekolah yang kami datangi kemarin. Alhamdulillah ada beberapa sekolah yang telah kami datangi di Kota Makassar, baik itu SMA negeri, SMK, ataupun misalnya sekolah swasta.
dan juga pesantren. Nah, inilah salah satu merupakan upaya kami dari Dukcapil Kota Makassar untuk menjaring cakupan seluas mungkin bagi adik-adik kami yang bersekolah, yang masih usia 16 tahun ke 17 tahun, yang mana di tanggal 27 November nanti sudah bisa menggunakan hak pilihnya namun belum memiliki identitas. Nah, olehnya itu kami turun ke sekolah-sekolah. Seperti itu. Baik, ini adalah satu strategi yang baru saya dengar sebagai warga Kota Makassar gitu ya, bahwa ternyata Dukcapil juga mempunyai strategi yang sangat bisa dibilang membantu untuk masyarakat Kota Makassar kepada pemilik KTP baru. Namun apakah strategi ini sebenarnya Bapak adalah sebuah strategi atau bagian dari program-program yang biasa dilaksanakan, bukan hanya sebagai momentum pilkada saja, tapi senantiasa juga menjadi bagian program kerja dari Capil dari Kota Makassar. Ya, memang betul. Program ini sebetulnya program tiap tahun. Ya. Tidak hanya menjelang pilkada ini. Di Pileg kemarin seperti itu juga kami. Nah, di tahun lalu juga kami melaksanakan karena di kami itu ada istilahnya layanan jemput bola. Layanan jemput bola. Layanan jemput bola. Layanan jemput bola itu baik itu di kantor kelurahan untuk warga dan di sekolah-sekolah untuk adik-adik kita yang baru beranjak ke 17 tahun. Nah, layanan jemput bola ini memang menjadi program tiap tahunnya sebetulnya. Namun dikarenakan di tahun 2024 ini ada gelaran Pileg dan juga Pilkada, Pilpres, sehingga memang erat kaitannya layanan jemput bola ini kami lakukan di sekolah-sekolah dan juga di Car Free Day untuk menjaring warga sebanyak mungkin yang memiliki identitas kependudukan sehingga dapat menyalurkan aspirasinya di gelaran pilkada nanti. Seperti demikian. Baik, jadi bisa berarti bahwa tidak ada lagi isu-isu yang senantiasa menempel gitu ya untuk mendapatkan KTP baru. Biasanya kan kalau berbicara tentang KTP, oh belangkonya habis atau apa. Apakah isu-isu tersebut masih hadirkah di akhir tahun 2024 ini, ataukah ada isu-isu terhangat yang sebenarnya juga harus diupdate oleh penonton dari Bapeda Corner sebagai tentunya informasi, sehingga kemudian berkenaan dengan dinas tersebut tidak mengeluh kemudian ya gampang memviralkan apa-apa Bapak. Ya, terima kasih. Memang betul, saya sempat mengalami di awal-awal tahun 2022 itu memang terjadi kelangkaan belangko. Namun semenjak tahun 2023 hingga 2024 ini alhamdulillah masalah tersebut sudah diatasi oleh Dirjen Dukcapil. Yang mana Dirjen Dukcapil telah mendistribusikan sejumlah belangko untuk menjamin ketersediaan belangko yang ada di lapangan di kabupaten kota, sehingga saya pun menjamin kepada Bapak Ibu warga Kota Makassar bahwa belangko di Dukcapil Kota Makassar itu tersedia. Jika ada yang mengatakan tidak tersedia, silahkan datang langsung ke kantor Dukcapil. Saya menjamin hingga gelaran pilkada nanti tidak ada isu kelangkaan belangko yang terjadi di Kota Makassar. Kami tentunya mengharap Bapak Ibu silahkan datang ke kantor Dukcapil untuk mencetak KTP elektroniknya ataupun mengaktifkan identitas kependudukan digitalnya sehingga dapat digunakan nanti. Demikian. Nah, kalau boleh bercerita juga Pak tentang sebuah program strategi yang baru saja diceritakan tentang menyasar adik-adik dari SMA, karena jumlahnya sekolah di Kota Makassar juga tercenderung banyak. SMA negerinya sepengetahuan saya jumlahnya 23. Apakah ini sudah selesaikah untuk adik-adik yang kiranya belum terjaring manfaat dari strategi ini, program ini? Kira-kira adakah strategi lain yang kira-kira juga dapat disambut dengan baik oleh masyarakat Kota Makassar? Ya, terima kasih. Kami telah melakukan berbagai langkah strategi jemput bola, tidak hanya sebetulnya ke sekolah. Namun kami biasa turun di Car Free Day. Car Free Day. Car Free Day, dan juga kami turun langsung ke lapas rutan. Oh, lapas rutan. Biasanya terlupakan yang seperti itu, Pak. Ya. Padahal mereka aja punya hak, mereka Pak, ya? punya hak yang sama dengan kita yang ada di luar ini. Sehingga kami turun langsung ke contoh kemarin pada saat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan, kami disurati oleh Bapak Gubernur untuk melakukan jemput bola di Car Free Day dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Sulawesi Selatan, sehingga kami melakukan itu untuk menjaring baik itu
KTP pemula ataupun warga Kota Makassar yang ingin mengganti KTP-nya ataupun mencetak KTP-nya. Nah, kami juga turun di lapas rutan bagi warga Kota Makassar yang ada di sana, namun KTP-nya biasanya itu kadang hilang ataupun tercecer, rusak, patah. Nah, kami langsung terjun ke melakukan layanan jemput bola ke lapas rutan Kota Makassar, dan alhamdulillah untuk sekolah dan lapas rutan sudah selesai per hari ini. Luar biasa ya Pak ya. Jadi sehingga kami saat ini tinggal fokus untuk menangani persoalan KTP bagi warga yang datang ke kantor Dukcapil. Seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini tentunya saya juga menginformasikan bahwa kepada warga Kota Makassar bahwa kami di tanggal 27 November nantinya tetap membuka layanan di kantor Dukcapil bagi warga yang ingin melakukan pencetakan ataupun perekaman. Nah, kami dari Dukcapil Kota Makassar membuka layanan dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Bagi warga yang belum memiliki identitas namun sudah masuk dalam usia wajib untuk menyalurkan aspirasinya, sudah masuk dalam persyaratan, silahkan datang ke kantor Dukcapil. Kami akan menyediakan identitas Bapak Ibu yang sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan di TPS tempat Bapak Ibu memilih. Baik itu KTP elektronik, baik itu identitas kependudukan digital ataupun biodata. Nah, sesuai dengan PKPU dari KPU, ketiga elemen dari Dukcapil inilah yang menjadi persyaratan bagi warga untuk menyalurkan aspirasinya selain dari undangan dari KPPS. Benar. Jadi ada undangan dari KPPS, ada salah satu dari tiga tadi ini yang dipegang oleh warga untuk diperlihatkan kepada petugas di TPS. Apakah itu KTP elektronik, KTP digital, ataupun biodata dari Dukcapil yang menampilkan wajah. Dan itu semuanya valid, bisa menjadi syarat. Salah satunya saja di antara tiga ini. Sehingga seperti yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu warga Kota Makassar yang ingin mencetak ataupun membuat KTP-nya, silahkan datang ke kantor Dukcapil. Kami akan layani dan saya menjamin ketersediaan belangko untuk tanggal 27 nanti tersedia. Baiklah. Nah, itu sebuah jaminan yang tentunya dilontarkan oleh Bapak Kadis. Nah, kalau seumpama nih Pak, warga Kota Makassar biasanya kan dibantu juga oleh pihak kecamatan gitu. Nah, kalau di pihak kecamatan atau pihak Dukcapil, berapa lama sih sebenarnya nih untuk kita nanti bisa memperoleh KTP kita ya secara fisik, karena tentunya ada proses cetaknya, ada proses yang membutuhkan tentunya waktu juga, sehingga kalau kita nih sekarang perekaman ini dilangsungkan di tanggal 23, lalu pemilihan berlangsung di tanggal 27 November 2024, apakah itu masih amankah? Sampai kapan nih waktu yang benar-benar aman untuk kita bisa dapat identitas kita tersebut? Jadi terima kasih, pertanyaannya bagus. Ini menjawab juga terkait pencetakan yang ada di Dukcapil apabila warga datang ke kantor kecamatan. Karena sebagaimana kita ketahui, kami Dukcapil juga membuka layanan untuk pencetakan KTP di kecamatan. Namun untuk di kecamatan itu kami SOP-nya sebetulnya 2 hari. Oh, 2 hari. 2 hari. Nah, untuk di tanggal 27-nya nanti itu kami hanya membuka di Dukcapil, kantor Dukcapil. Direkomendasikan ke sini saja. Silahkan langsung ke kantor Dukcapil. Di kecamatan itu nantinya di tanggal 27 hanya tersedia bagi warga yang sudah bermohon di hari-hari sebelumnya. Karena di kami memang ada proses distribusi dari belangko itu tersendiri, karena pencetakan itu dilakukan di kantor Dukcapil. Meskipun pendaftaran dan permohonan itu masuk di kantor kecamatan, namun kami yang mencetak itu di kantor Dukcapil, sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan ke kantor kecamatan masing-masing lagi. Nah, saran kami ya bagi yang tanggal 27 ataupun tanggal 26, silahkan datang langsung saja ke kantor Dukcapil. Untuk tanggal 25 masih memungkinkan untuk di kecamatan. Tanggal 26-nya bisa diambil di kantor kecamatan.
Sehingga sebetulnya SOP kami itu 2 hari, tapi dalam pelaksanaannya itu sebetulnya cuma 1 hari. Baik. Untuk jaga-jaganya kami karena terkadang ada kendala server, ada kendala jaringan. Kami membuat SOP menjadi 2 hari, namun dalam pelaksanaan lapangannya ketika ini lancar semuanya, itu cuma membutuhkan 1 hari bagi warga kecamatan yang mendaftar ataupun bermohon di kecamatan. Besoknya sudah bisa diambil. Jadi untuk tanggal 25 itu warga yang datang ke kantor kecamatan bisa diambil tanggal 26-nya. Nah, warga yang datang di tanggal 26 silahkan ambil di kantor Dukcapil. Nah, warga yang datang di tanggal 27 itu kami arahkan langsung ke kantor Dukcapil sehingga bisa langsung diambil KTP-nya pada saat itu juga. Baik. Nah, ini tentunya menjadi sebuah informasi yang sangat luar biasa. Tentunya kepada kawan-kawan penonton setia dari Bapeda Corner yang sangat khawatir tentang KTP-nya tiba-tiba tercecer, hilang, dan lain-lainnya. Namun biasanya kan Pak, kalau juga pencatatan atau pencetakan baru, apakah butuh surat keterangan hilang? Apa yang kira-kira di dokumen pendukung lainnya sehingga kemudian tidak bolak-balik ya. Biasanya ada stigma tertentu, ada pikiran-pikiran negatif tertentu duluan sebelum datang ke kantor pemerintahan kita, bahwa inilah sulit lah, apa yang sebenarnya Pak harus dibawa nih oleh seseorang yang ingin kiranya mencetak ulang atau mendaftarkan sebagai KTP baru, pemilik KTP baru. Jadi di kami itu aturan sesuai Permendagri itu Bapak Ibu yang kehilangan KTP melampirkan KK dan juga surat keterangan hilang dari kantor kepolisian. Baik. Nah, bagi adik-adik yang ingin mencetak KTP baru, itu di kami persyaratannya itu adalah KK dan juga ijazah. Sehingga kami menyesuaikan nama yang ada pada ijazahnya. Sehingga ini untuk meminimalisir. Terkadang juga ada pertanyaan, kenapa sih harus ijazah lagi? Kan sudah ada KK. Nah, ini sebetulnya adalah itikat dari kami untuk memastikan bahwa warga kita itu data-datanya selaras, baik yang ada di ijazah ataupun yang ada di kartu keluarga dan juga KTP. Nah, olehnya itu bagi adik-adik kami mempersyaratkan ijazah dan juga kartu keluarga sehingga adik-adik nanti tidak kerepotan lagi karena biasanya itu ada beda namanya di KK, beda tanggal kelahirannya di KK, beda juga di KTP dan KK di ijazahnya sehingga kami mempersyaratkan itu untuk mensinkronkan ini lagi. Baik sekali Pak ya, ini benar-benar pemerintah yang menyesuaikan dengan data ini. Biasanya kan kayak pokoknya kita harus pokoknya menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Jadi nanti tidak ada ketidaksesuaian lagi pada suatu hari nanti yang akhirnya menyulitkan warga Kota Makassar itu sendiri. Saya tadi Bapak sempat mampir di sosial media dari Dukcapil untuk Kota Makassar. Di sosial medianya, di story-nya itu bahkan ada informasi perihal membuka layanan Sabtu Minggu. Apakah itu benar? Ini kan ada office hour Pak, ada waktu kerja, ada hari kerja. Jadi benar-benarkah hal itu terjadi? Lalu bagaimana dengan kawan-kawan yang bertugas, memang sewalahan itukah untuk menghadapi pesta demokrasi tanggal 27 November? Jadi untuk weekend service itu sebetulnya adalah program rutin kami tiap minggu. Jadi tidak hanya untuk menghadapi gelaran pilkada ataupun pileg kemarin. Sebetulnya program ini sudah berjalan selama setahun lebih di Dukcapil. Jadi setiap Sabtu Minggu ketika itu tidak bertepatan dengan tanggal merah perayaan libur nasional, itu kami buka. Baik, di kantor ini Bapak? Di kantor Dukcapil. Terkecuali libur nasional, karena itu menjadi hak dari para pegawai yang kami juga menghormati hak-hak pegawai kita yang ada di Dukcapil sini. Misalnya pada saat hari Lebaran, hari Natal, hari-hari raya keagamaan. Nah, kami itu liburkan. Jika hari Minggunya bertepatan dengan hari libur nasional. Nah, namun jika hari Minggu dan hari Sabtunya merupakan hari Sabtu dan Minggu yang normal seperti biasanya, itu kami membuka layanan di sini. Nah, seperti apa mekanismenya? Ini kami membuka layanan itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Baik. Tidak hanya menjelang pilkada ini sebetulnya, namun Sabtu dan Minggu ini besok kami akan buka juga untuk semua layanan.
semua layanan sehingga konsistensi dari layanan weekend service ini tetap berkesinambungan. Sehingga kami bisa melayani warga di hari Sabtu dan Minggu, karena pemikiran awal dari program ini sebetulnya berdasar dari keterbatasan adanya kelompok-kelompok yang memiliki keterbatasan untuk mengurus dokumen kependudukan di hari kerja. Wah, luar biasa ya. Ya, seperti. Dan ini memang inisiatif dari Dukcapil Kota Makassar Ya. ini atau memang sebuah arahan dari kementerian, Tidak, dirjen? ini program yang hanya ada di Dukcapil Kota Luar Makassar. biasa ya. Jadi kami menyadari, kami melihat, kami menangkap dari kondisi warga yang ada, kondisi anak sekolah yang sulit meninggalkan sekolahnya pada saat hari sekolah untuk melakukan perekaman ataupun mengurus administrasi kependudukannya, para pegawai-pegawai yang kesulitan untuk mengakses kantor Dukcapil untuk mengambil KTP misalnya, mengurus KTP pada saat jam kerja. Iya. Nah, sehingga Karena jikalau mereka istirahat, kita juga istirahat. ya, kita juga istirahat. Istirahat pun waktunya terbatas. Benar. Apalagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah swasta itu mungkin jam istirahatnya agak ketat, Iya. misalnya perbankan dan lain-lain. Iya. Olehnya itu kami membuka di hari Sabtu Minggu untuk menjaring kelompok-kelompok yang seperti ini. Luar biasa. Berawal dari situlah yang menjadi dasar kenapa kami dari tahun lalu membuka layanan di Sabtu Minggu. Dan ini juga akan berlanjut tentunya di Sabtu Minggu menjelang pilkada ini. Baik, jadi ini Seperti bukan itu. hanya sebuah gebrakan menjelang pilkada saja, tapi Ya. sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, dan ini adalah praktik-praktik baik yang sebenarnya juga bisa diadaptasi. Betul. Baik dari lingkup pemerintah Kota Makassar ataupun di luarnya, Ya. sebagai inspirasi bahwa karena pelayanan yang melibatkan masyarakat secara langsung, kebutuhan masyarakat secara langsung itu harusnya memang tersedia juga di kala weekend. Nah, itu satu inovasi yang baru disampaikan oleh Pak Kadis. Nah, kami pasti juga penasaran, Pak, sebenarnya nih di Dukcapil Kota Makassar itu sendiri, adakah istilahnya high season atau istilahnya kapan sih waktu-waktu terpadat nih untuk kawan-kawan di Dukcapil untuk mencetak atau bekerja dalam memastikan EKTP dari kawan-kawan masyarakat Kota Makassar itu terpenuhi. Bukan hanya momen pilkada, apakah ada dari sepanjang tahun kapan nih benar-benar jumlahnya ini sangat padat dan grafiknya meningkat? Mungkin boleh sharing Bapak. Jadi ini belajar dari pengalaman. Selama saya di Dukcapil, memang ada yang menjadi tantangan kami di Dukcapil, bagaimana edukasi terhadap warga itu terhadap kesadaran pentingnya dokumen kependudukan bagi warga untuk senantiasa mengurus dokumen. Bukan hanya mau dibutuhkan. Ini yang menjadi, makanya saya belum ke sana. Ini saya akan menuju ke sana. Ini pengantar saja. Iya, itu pengantarnya. Iya. Itu yang menjadi tantangan sebetulnya. Iya. Karena kenapa? Pengalaman saya 2 tahun di sini, mohon maaf saja. Iya. Ada kecenderungan warga kita itu, istilahnya begini bahasanya, mau pindah pakai, Iya. baru nak urus. Iya. Nah, high seasonnya dari Dukcapil Kota Makassar itu jelas sekali. Ya. Menjelang pilkada dan juga menjelang pendaftaran sekolah. Oh, padahal itu sudah diagendakan ya, tanggalnya itu sudah jelas. Sudah jelas, Iya. sehingga itulah yang selama ini menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana menimbulkan kesadaran pentingnya administrasi bagi warga. Sebetulnya jika warga sadar akan pentingnya administrasi ini, high season di Dukcapil itu ataupun waktu-waktu crowded itu tidak perlu terjadi. Ketika warganya dengan sendirinya sadar tentang tertib administrasi kependudukan seperti itu. Nah, inilah yang menjadi, makanya saya bilang di awal tadi, inilah menjadi tantangan kami bagaimana senantiasa mensosialisasikan kepada warga bahwa jangan mau kita gunakan, baru kita baru kita mohonkan, baru kita datang untuk mengurus. Biasanya itu menjelang pendaftaran sekolah. Iya. PPDB
baru urus akte kelahiran, urus KK dan sebagainya. Iya. Menjelang pilkada, pileg itu mereka urus KTP. Menjelang pendaftaran sekolah yang universitas, perguruan tinggi ataupun sekolah kedinasan itu baru sibuk biasanya untuk legalisir. Iya. Legalisir akte kelahiran, legalisir kartu keluarga. Nah, itulah waktu-waktu seperti yang tadi kita tanyakan, kapan sih high seasonnya? Iya. Sebetulnya high seasonnya di situ. Iya. Belajar dari pengalaman, namun sebetulnya itu bisa dirubah dengan merubah kebiasaan, Baik. dengan merubah pola pikir dan juga merubah mindset kita. Dan inilah menjadi tantangan Dukcapil, bagaimana menciptakan kesadaran akan tertibnya administrasi kependudukan di warga Kota Makassar. Baik, walaupun tentunya bisa kita rasakan para penonton setia dari Bapeda Corner, dari pihak Dukcapil Kota Makassar sendiri sepertinya bisa handle crowded itu, kemeriahan itu untuk memenuhi hak dari masyarakat Kota Makassar. Namun sekali lagi edukasi perihal bahwa pentingnya tertib administrasi, minimal dokumen pribadi kita itu jauh-jauh hari sudah harus dipersiapkan, betul sekali. Menjelang juga akhir tahun 2024 Bapak, apakah di tahun 2025 Dukcapil sendiri adakah program-program terbaru yang sekiranya juga menjadi pembaruan tersendiri untuk kiranya kerja-kerja dari teman-teman di Dukcapil Kota Makassar yang menjadi pembaruan dan kiranya juga boleh di-share kepada teman-teman penonton setia Bapeda Corner? Ya, terima kasih. Sebetulnya di kami itu banyak berbagai program inovasi, di antaranya adalah Kucataki. Kucataki. Mungkin baiknya ini saya menyampaikan inovasinya aja, nggak usah akronimnya karena nanti. Jadi kami menerbitkan akte kelahiran ataupun KK di rumah sakit bersalin bagi anak yang baru lahir. Nah, simpelnya seperti itu. Kucataki itu simpelnya seperti itu. Kami bekerja sama dengan rumah sakit, baik itu rumah sakit swasta ataupun rumah sakit milik pemerintah dan juga puskesmas untuk menerbitkan akte kelahiran ataupun kartu keluarga bagi keluarga yang melahirkan di rumah sakit tersebut. Jadi Bapak Ibu yang baru yang keluar dari rumah sakit ataupun puskesmas sudah bisa mengantongi kartu keluarga dan juga akte kelahiran terbaru untuk anaknya. Ada juga kami inovasi ataupun program perisai misalnya. Perisai itu terkait pelayanan terhadap saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas, yang memiliki keterbatasan ataupun orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kaum-kaum rentan ya? Kaum-kaum rentan. Baik. Sehingga kami mendatangi langsung rumah-rumah mereka dengan memasukkan permohonan ke Dukcapil, kami yang datang ke rumahnya. Kami ada yang datang seperti itu Pak ya? Itu tiap bulan pasti ada. Ini biasa. programnya baik ini Kucataki ataupun program dari perisai ini jalan terus. Dan memang ini sudah menjadi program rutin di kami. Nah, ada juga berbagai macam program yang kami kerjasamakan baik itu di pengadilan negeri ataupun dengan pihak dari kantor urusan agama, karena ini berkaitan dengan data-data yang ada di para warga. Seperti itu. Luar biasa. Jadi tentunya untuk warga Kota Makassar yang walaupun bukan mempunyai anggota keluarga yang termasuk kelompok rentan, disabilitas atau lansia dan lain-lainnya, dan juga tidak mau terlalu effort tentunya mendampingi tetangga ataupun kenalan, itu bisa merekomendasikan atau mungkin membuat surat permohonan, lalu kemudian kawan-kawan Dukcapil yang datang. Kurang baik apalagi Dukcapil Kota Makassar ya. Jadi tentunya itu adalah inovasi-inovasi yang semoga dapat disambut baik juga oleh masyarakat Kota Makassar sehingga tentunya bermanfaat untuk masyarakat lebih luas. Nah, ini sudah banyak sekali tentunya informasi yang sudah diupdate langsung oleh Bapak Kadis Dukcapil Kota Makassar, dan mungkin sebagai penutup Bapak mungkin boleh di-share kepada pemerintah, maksud kami masyarakat Kota Makassar tentang campaign lagi bahwa pentingnya dokumen seperti KTP itu bisa dibuat setiap hari gitu, bukan hanya di waktu-waktu yang mepet dengan kepentingan masyarakat, sehingga kemudian tentunya masyarakat Kota Makassar juga dapat terpenuhi haknya dan pihak dari Dukcapil juga terbuka untuk membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat Kota Makassar. Jadi terima kasih. Jadi istilahnya itu adalah
sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan, sedia dokumen sebelum dibutuhkan. Mhm. Dokumen itu, Bapak Ibu warga Kota Makassar, dokumen kependudukan dan Dukcapil itu menjadi dasar dari setiap layanan-layanan publik yang ada di seluruh Indonesia, seluruh negeri kita. Baik itu kartu keluarga, KTP, dan juga akte kelahiran. Setiap layanan publik yang ada di negara kita ini tentunya menjadikan dokumen Dukcapil ini sebagai dasar. Olehnya itu himbauan saya kepada Bapak Ibu warga Kota Makassar senantiasa untuk menyiapkan dokumen-dokumen kependudukannya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk repot-repot mengurusnya ketika itu dibutuhkan, sehingga edukasi terhadap pentingnya dokumen kependudukan ini bisa tersampaikan kepada warga, menjadi awareness tersendiri, awareness bagi warga bagaimana mereka menyiapkan dokumen kependudukannya sebelum dibutuhkan. Terima kasih Bapak atas bincang kita pada hari ini. Kawan-kawan Bapeda Corner yang telah menyaksikan episode kali ini, semoga tentunya kamu sudah menjadi orang yang telah aman administrasinya untuk tentunya menjadi bagian dari pesta demokrasi di tanggal 27 November 2024. Namun jikalau belum, Bapak Kadis sudah menyampaikan masih ada waktu untuk mengakses tentunya KTP sehingga menjadi hak Anda memilih di hari pencoblosan tanggal 27 November 2024. Saksikan terus episode selanjutnya yang akan tentunya hadir di Bapeda Corner, dan saya Ami Rahmianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.